Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam siswa-siswiku sekalian. Berjumpa lagi dengan Pak Mutakin dalam materi pembelajaran kemuhammadiyahan, ya, khususnya kelas 11. Nah, kita kemarin sudah membahas materi-materi ya tentang kepribadian Muhammadiyah. Ya, kemarin juga Pak Mutakin sudah memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian mengumpulkan tugas, disobekkan, kemudian ditaruh di meja Pak Mutakin, ya. Karena kalau kalian tidak mengerjakan tugas, otomatis nilai tugas kalian kosong dan itu mempengaruhi naik kelas atau tidak kalian ya nantinya. Oke, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, karena dengan berdoa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan ya dalam pembelajaran. Berdoa dipersilahkan. Amin. Oke, kita materi kali ini kita akan bahas nilai-nilai yang terkandung dalam kepribadian Muhammadiyah, ya. Nah, pengalaman atau pengamalan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah di kalangan pelajar itu yang pertama, memperbanyak teman yang saleh atau salehah, ya. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah, kalian juga bisa memperbanyak teman dengan menjalin hubungan kerjasama antar sekolah atau madrasah, ya. Jadi kalian itu berteman itu tidak hanya di lingkungan sekolah kalian aja, kan, tapi kalian berteman di sekolah lain, tapi dengan catatan teman itu harus yang soleh dan soleha. Soleh di sini bukan berarti namanya soleh atau soleha, ya, tapi perbuatannya baik, ya, terutama ibadahnya kuat, ya, ibadahnya rajin. Yang kemudian pengamalan nilai kepribadian Muhammadiyah yang kedua yaitu melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebagai pelajar Muhammadiyah itu harus membiasakan diri ya untuk melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu contohnya apa sih? Nah, contohnya itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu mengajak teman untuk menjalankan sholat. Ya, misalkan nanti ketika udah efektif pembelajaran, dengan ada pembiasaan baik seperti sholat duhur. Nah, itu kalian itu harus mengajak teman untuk menjalankan sholat. Ayo sholat duhur bareng-bareng biar berjamaah gitu ya. Kemudian yang kedua, contohnya yang kedua yaitu mengingatkan teman yang lupa makan dan minum sambil berjalan atau menggunakan tangan kiri. Jadi kalau kalian misalkan di kantin ya ada teman yang minum atau makannya pakai tangan kiri, itu diingatkan ya. Itu contoh dari dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang selanjutnya pengamalan nilai-nilai kepribadian Muhammadiyah yang ketiga itu sikap lapang dada. Nah, sikap lapang dada ya. Jadi keberhasilan atau kegagalan itu sering terjadi ya di dalam kehidupan. Nah, setiap pelajar Muhammadiyah itu ketika berada dalam sebuah kompetisi ya sudah semestinya sudah memahami di dalam permainan itu ada kalah, ada menang. Nah, misalkan kalian mengalami kegagalan itu maka harus menerimanya dengan lapang dada ya, dan harus sportif ya. Jadi kalau misalkan kalian kalah ya sportif ya, jangan ketika kalah orang terima terus gelut ki ojo ngasih ya. Yang selanjutnya, pengamalan selanjutnya yang keempat itu menjaga perdamaian dan menghindari permusuhan. Nah, pelajar Muhammadiyah sejati itu tidak mudah mencela golongan lain ya, serta mampu mengedepankan sikap sabar dan terbuka dalam menghadapi kemungkinan adanya celaan dan kedengkian dari golongan lain. Nah, jadi sebagai pelajar Muhammadiyah itu misalkan kalian sekolah di Muhammadiyah itu jangan menjelekkan di sekolah lain. Alangkah baiknya kita menunjukkan keunggulan kita, tapi jangan menjelekkan ya, atau mencela atau mengejek, wah sekolahanmu kayak iki sekolahannya aku kayak iki, jangan ya. Apalagi tentang organisasi ya, itu jangan mencela ya. Misalkan organisasimu itu kayak gini ya, jangan seperti itu ya, jangan mencela ya. Soalnya apa, mencari teman itu mudah, tapi mencari musuh itu gampang ya. Ya, yang selanjutnya, pengamalan selanjutnya yaitu tidak segan untuk bekerja sama demi menyiarkan Islam. Nah, pelajar Muhammadiyah itu tidak segan-segan dalam melakukan kerjasama dengan teman-teman atau kelompok masyarakat lain. Nah, kerjasama di sini bukan
yang satu kerja, yang lain bersama-sama, itu bukan seperti itu ya. Nah, bentuk kerjasamanya itu misalkan bakti sosial, kemudian pemberian santunan anak yatim. Nah, itu kerjasama yang positif ya. Jadi yang namanya pelajar Muhammadiyah yang sejati itu kerjasamanya itu hal yang positif, bukan yang negatif ya. Yang selanjutnya, pengamalan selanjutnya itu turut serta mendukung mewujudkan program pemerintah. Nah, pelajar Muhammadiyah adalah kader persyarikatan dan bangsa yang telah mencintai tanah air dan segenap jiwa dan raga. Nah, salah satu usahanya itu dapat dilakukan dengan berupaya menjadi pelajar yang berbudi baik dan berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa dan persyarikatan ya. Nah, mungkin itu aja pembelajaran kali ini, kurang lebihnya mohon maaf ya. Jangan lupa tugas dikumpulkan, taruh di meja Pak Mutakin, tugas minggu kemarin ya. Yang belum mengumpulkan silakan dikumpulkan pakai kertas folio, kemudian ditaruh di meja Pak Mutakin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.